kita akan mencoba berusaha menghadirkan sukma daripada manusia yang memelihara tuyul tersebut. Nama saya Leni Aniati dari Tasikmalaya. Alhamdulillah souvenirnya dari Gus Imah udah nyampe nih, berupa kaos cantik ya dari tim Kelana Masa. Bila penonton ingin mendapatkan hadiah seperti saya, tonton terus Kelana Masa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus. Dosa yang paling besar dan akan sangat bahaya bila muslim terbawa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurulillah wa ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia dimanapun berada, baik yang di dalam negeri ataupun di mancanegara. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini sahabat ya, kita masih bisa berjumpa. Tak lupa sebelumnya kita perlu mendoakan sahabat Kelana Masa dimanapun berada. Semoga sahabat Kelana Masa dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, yang berkah, dan semoga saja karir terus membaik tentunya, sehingga hidup kita bisa bermanfaat dan menjadi barokah minat dunia hatal akhirah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kelana Masa dimanapun berada, pada kesempatan kali ini sahabat ya, kita akan menindaklanjuti video yang sudah tayang tentunya tentang pemutusan sepihak tentang tuyul yang dipelihara oleh seseorang ya. Dan alhamdulillah telah berhasil tentunya. Mudah-mudahan sahabat bisa mengerti isi video yang sudah kita tayangkan terkait pemutusan sepihak tentang tuyul yang dipelihara oleh manusia. Pada video kali ini mohon maaf sahabat ya, lalu saya memberitahukan saat sekarang kurang lebih jam 12 malam sahabat ya, kita akan mediumisasi lagi. Kita akan mencoba berusaha menghadirkan sukma daripada manusia yang memelihara tuyul tersebut ya. Nanti akan kita coba sedikit gali, interogasi seperti apa isi obrolannya. Mudah-mudahan nanti ada benang merah pelajaran buat kita semua tentunya. Tapi perlu saya menerangkan buat sahabat Kelana Masa tentunya, penarikan sukma daripada manusia itu sebetulnya nggak mudah sahabat ya. Apalagi sukma manusia yang masih hidup si orangnya ini ya. Memang itu cukup riskan, tapi saya perlu untuk membuat proses ini guna penjelasan kita semua tentunya. Semoga nanti sahabat Kelana Masa bisa menyimak dan mengambil pelajaran buat kita semua. Yang baik diambil, yang buruk buang, artinya jangan ditiru ya. Seperti itulah Bang ya. Kita akan coba tarik sukma daripada yang bersangkutan, seperti apa nanti isi obrolannya. Oke. Untuk penarikan sukma kali ini Gus, ini yang akan ditarik sukma si perempuan atau laki-laki kira-kira? Iya, jadi sukma dari si mamanya. Ya, artinya dari pihak perempuannya. Perempuan. Karena pihak perempuan biasa yang secara nggak langsung itu sering terzolimi. Ya. Karena saat seseorang memelihara tuyul, itu pihak perempuan yang terkadang suruh kasih makan. Dengan cara apa? Menyusuinya. Ya. Mau tak mau namanya suami istri, dia selaku istrinya, suaminya punya keinginan, walaupun dia pun mungkin ada keinginannya juga, tapi sebetulnya itu merasa nggak nyaman. Akan coba kita cari tahu bagaimana sebetulnya pemikiran dia selama ini. Dan mudah-mudahan insya Allah yang bersangkutan dalam kondisi tertidur, jadi lebih memudahkan. Jadi kalau seumpama ya. Kalau misalnya kenapa Gus Iman memilih jam 12 malam ketika si pemilik tuyul ini sedang tertidur? Iya. Karena kalau sukma manusia ditarik saat dia masih terjaga, kalau kita nariknya full, dia langsung tumbang. Artinya pingsan. Kesadarannya hilang. Tapi kalau kita tarik separuh, artinya dia
agak-agak hang. Hmm. Iya, saat dia lagi ngobrol dengan orang dia belum tertidur, dia nggak nyambung, seperti agak-agak ngelantur ataupun setengah gila. Tapi saat dipulangkan pulih total. Iya, makanya tidak mudah untuk menarik sukma. Tapi pada intinya kita pun akan hati-hati, tidak bertujuan untuk menyakiti pihak manapun, tapi kita akan mencoba meluruskan terbaiknya seperti apa nantinya. Ya, karena memang tak bisa dipungkiri, tuyul bila mana dipelihara lantas dibudakkan oleh manusia yang gelap pemikirannya, itu merugikan masyarakat. Merugikan. Di samping pelakunya berdosa, masyarakat jadi bulan-bulanan. Ya, seperti itulah yang memotivasi saya. Tapi tentunya sahabat ya, bila mana teknis ini menurut sahabat tidak pas, jangan diikuti, jangan ditiru. Tapi bagi sahabat Kelana Masa yang memang setuju dan mendukung, ya ambil benang merah pelajarannya. Kita akan hati-hati, dan saya tidak akan tidak seringlah untuk menarik sukma. Ini hanya dalam kondisi tertentu saja. Ya, seperti itu. Dan sebelum kita mulai, tentunya nanti doakan sahabat ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah guna pelajaran kita semua tentunya. Ya. Nah Gus, untuk penarikan sukma ini apakah juga menggunakan mediator? Iya, menggunakan mediator. Ya, tentunya sukma itu kita masukkan mediator. Karena sebetulnya dalam video yang lama punya kita sudah menerangkan antara ruh dan sukma dan korin itu seperti apa, ruh itu seperti apa, korin seperti apa, sukma itu seperti apa. Itu sudah kita bahas. Ruh itu adalah bersumber dari Allah. Ruh tidak bisa ditarik. Ya, karena bila mana dikeluarkan dari jasmani manusia, maka matilah si manusia ini. Kalau korin itu bangsa jin yang mendampingi manusia. Kalau sukma itu adalah apalah, kalau bahasa kita handphone contohnya, baterai itulah ruh, aplikasi itulah sukma. Ya, seperti itu. Itu sahabat ya, mudah-mudahan dilancarkan, dan jangan lupa doakan karena baru ini kita menarik sukma. Ya, seperti itu. Oke, langsung saja ya. Mediator kita Bang Dedi ya. Kemari Bang Dedi. Sini. Oke, langsung duduk saja biar nyaman. La haula wala quwwata illa billah. Selamat malam. Malam. Oke. Sebentar sahabat ya. Ya. Oke. Anda laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya. Kalau boleh tahu umurnya berapa? 40 lebih. 40 lebih. Iya. Iya. Penuh 50 atau belum? Belum. Tapi mendekati kurang lebih lah ya. Iya. Begini, kalau boleh tahu, bisa ngobrol panjang dengan saya? Bisa. Iya. Masih punya suami? Masih. Masih. Iya. Suami Anda masih sehat? Sehat. Sehat. Anda sendiri sehat? Sehat. Iya. Tapi sehatnya kayaknya kurang fit nampaknya ya. Iya. Apa yang bikin Anda kesehatannya nggak full gitu loh? Kalau boleh tahu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa atau nggak mau cerita? Staminanya agak kurang ya. Agak lemas-lemas gitu. Oke, langsung saja ke inti yang kepingin saya obrolkan dengan saya. Ya.
saya mendengar kabar, ya, kabar burung ataupun ya desas-desus lah ya. Tinggal Anda jawab betul atau tidak. Kabar yang saya dengar, apakah betul Anda pelihara tuyul? Tahu dari mana? Ya, saya mendengar cerita orang, ya, makanya saya bertanya langsung kepadamu, kepada Anda. Iya. 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 Berapa yang Anda pelihara? 1 atau 2 atau berapa? 2. 2. Sudah berapa lama Anda pelihara itu? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Oke. Dengan pelihara itu sebetulnya itu keinginan Anda berdua suami istri atau keinginan daripada suami yang paling besar? Dua-dua. Oh, jadi Anda pun memang kepingin, suami Anda pun begitu. Iya. Iya, iya. Jadi tidak ada unsur keterpaksaan antara kalian berdua ya. Memang sudah kesepakatan ya. Berarti dengan kesepakatan ini resiko apapun yang terjadi Anda juga sudah siap ya. Iya. Itu dulu waktu ngambil itu melalui dukun atau bagaimana? Iya. Melalui dukun. Berapa Anda maharin per tuyul? Kan yang Anda ambil 2. Satunya 10 juta. Satunya 10 juta. Satunya 10 juta, berarti 20. Iya. Gitu. Oke. Kalau boleh tahu kontraknya berapa lama? Tekan kesepakatannya gitu loh. Minimal 10 tahun. Minimal 10 tahun. Iya, iya. Anda ngambil yang minimal ini? Iya. Berarti tinggal sekitar 3 tahun lagi. Ini yang pertama kalinya atau sudah nyambung lah bahasa kitanya? Periode kedua? Pertama. Pertama kan. Kalau boleh tahu dikasih makan apa? Si tuyul ini 2. Kasih susu. Oh, berarti menyusu sama Anda gitu ya? Iya. Saat tuyul ini lagi menyusu sama Anda, ya, apa yang Anda rasakan? Biasa saja, kesakitan, ketakutan, atau bagaimana gitu perasaan Anda? Sedikit sakit. Oh, sedikit sakit. Biasanya dia saat lagi menyusu gantian atau mau bersama dua-duanya sekaligus gitu? Bersama. Bersama. Sekian tahun dijalani, apakah sudah cukup banyak hasilnya? Hasil duit tentunya dong dengan melihara tuyul. Sudah. Sudah ya. Punya anak? Punya. Berarti biaya anak sekolah semua, biaya ngasih makan dari tuyul itu? Enggak juga. Apakah Anda sambil mungkin ada aktivitas atau usaha atau kerja yang lain gitu? Iya. Jadi itu untuk menutupi apalah ya, pelihara ini Anda punya usaha gitu ya? Iya. Oh, iya. Oke, ya, ngobrol nyaman saja dengan kami. Ya. Saya kepingin ya bincang-bincang lah sederhana dan seputaran ini. Sepanjang Anda memelihara tuyul selama 7 tahun ini, ada atau tidak sedikit rasa penyesalan? Ada atau tidak? Tidak ada. Tapi memang sudah Anda niatkan memang. Penyesalan
Tidak ada apa memang Anda anggap biasa saja karena memang sudah terlanjur? Sudah terlanjur. Sedikit tambahan dari saya ya. Waktu ngambil itu kan melalui oknum dukun ya. 10 juta per satu tuyul ya. Begini ya, kepingin kami ketahui, sebetulnya ada resikonya nggak nanti setelah selesai kontrak yang bakal ditanggung oleh yang memelihara ini? Enggak. Nggak ada. Anda nggak tahu lah, menurut Anda nggak ada resikonya begitu ya? Setahu saya cuman menyusu saja. Musuh saja. Hmm. Artinya dukun yang hari itu menyerahkan itu tuyul tidak menerangkan ada resikonya atau enggak gitu ya? Enggak. Tidak. Oke. Ketika sudah memiliki tuyul ini, apakah, maaf ini saya tanya agak sedikit mendalam, apakah hubungan suami istri yang biasanya Anda lakukan sebelum punya tuyul, apa masih lancar terjadi? Enggak juga. Oh, sudah berkurang ya? Karena memang ada, Anda selalu memberi makan tuyul tadi ya? Iya. Saya sedikit bertanya, apakah kan gambarannya kalau misalnya kita berhubungan dengan tuyul ketika kita panggil dan kita melakukan mediator seperti ini kasusnya, mereka terlihat lucu, mereka terlihat unik gitu. Ketika mereka sedang Anda susui, apakah mereka terlihat lucu juga atau seram? Biasa aja. Oh, biasa aja. Jadi mereka Anda anggap sudah seperti anak sendiri begitu ya? Iya. Setelah menyusui, apa yang terjadi pada Anda? Lemas. Lemas. Apakah Anda kami pernah mendengar ketika tuyul menyusui ini, itu sebetulnya bukan susu yang diambil, yang dihisap, darah sebetulnya. Apakah Anda pernah mengetahui itu? Tahu akan hal itu? Enggak. Mungkin ada betulnya juga yang dibilang mereka bahwa yang dihisap itu adalah darahnya. Kenapa? Karena yang terjadi pada Anda setiap habis menyusui, Anda merasa lemas. Orang yang kurang darah mungkin gejalanya juga seperti itu, mengalami lemas. Oke, tambahan dari saya. Ada penyesalan tidak dengan memelihara tuyul? Dikarenakan kan tuyul ini mencuri duit masyarakat dong. Ada perasaan bersalah nggak pada diri Anda dan suami Anda? Masih sedikit. Oh, sebetulnya ada gitulah ya. Cuma mungkin karena kadung digelapkan, kepingin senang gitulah ya, dengan cara instan begitu. Gini loh, saya kasih tahu, memelihara tuyul artinya bersekutu dengan bangsa jin, yakni setan. Karena tuyul itu rata-rata nggak muslim. Kalau sudah muslim nggak mau disuruh nyuri, itu berdosa. Berdosa, tambah merugikan masyarakat. Jadi berlipat-lipat, berkali-kali lipat dosanya begitu. Sedikit kalau boleh tahu, nantinya kalau sudah habis masa kontraknya, apakah ada wacana untuk disambung lagi? Enggak. Enggak. Oke. Tambahan, Anda kan pelihara 2 ya, begitu. Pertanyaan saya langsung agak spesifik ini ya. Mungkin beberapa waktu belakangan ini yang Anda pelihara 2, apakah masih pulang dua-duanya? Tinggal 1. Tinggal 1.
Yang satunya kemana rupanya? Nggak tahu. Nggak tahu. Sudah pernah coba ditanyakan sama dukun? Sudah. Jadi dukunnya jawab apa? Ada yang ngambil. Ada yang ngambil. Hmm. Dukun yang kamu tanya, yang Anda tanya itu berarti dukun yang dulu ngasih tuyul itu. Tempat Anda beli tuyul itu ya. Hmm. Terus saat diterangkan ada yang ngambil tuyul yang satunya lagi ini, apa respon Anda? Apakah meminta dukun ini untuk ngambil balik atau bagaimana gitu? Atau ada penjelasan yang lain? Iya. Minta diambil. Oh, minta diambil. Oh. Berhasil tidak? Enggak. Jadi ada kecurigaan atau tidak kemana ini si tuyul kamu yang satu itu pergi? Katanya sekitar di sini. Artinya gak jauh begitulah katanya ya. Kata siapa itu? Dukunnya. Oh, kata dukunnya. Anda sendiri, itu kan dukun yang ngomong. Anda sendiri percaya tidak dengan cerita dukun ini? Percaya aja. Percaya. Oh. Suami Anda pun gitu juga? Iya. Oke, selama Anda memelihara tuyul, apakah Anda menyadari bahwa tetangga-tetangga Anda juga mencurigai Anda? Enggak. Tidak ada yang mencurigai Anda. Mungkin tidak pernah dengar langsung. Iya. Jadi kerja seharian apa? Buka usaha. Kerja. Jadi tetangga Anda tidak menduga, tidak pernah membilangkan karena mungkin ditutupi dengan usaha Anda begitu ya. Iya. Ketika Anda tuyul Anda yang satu lagi ini hilang, perasaan Anda seperti apa? Kecewa. Kecewa. Berarti penghasilan berkurang ya? Iya. Ini tadi di awal Anda mengatakan, kan saya bertanya begini loh, apakah tidak ada rasa bersalah, menyesal dengan perbuatan seperti ini? Kata Anda sedikit sih, cuma nggak begitu menyesal gitu. Begini loh, andai kata ada orang lain yang memelihara tuyul, lantas ini contoh, Anda tidak memelihara tuyul tapi duit Anda sering diambil, itu bagaimana perasaan Anda? Marah. Marah. Hmm. Sebetulnya begitu juga dengan perbuatan Anda ini, banyak yang dirugikan. Iya, harapan saya bukanlah rasa penyesalan seperti itu. Di isi obrolan ini aman, ya nggak apa-apa. Saya tidak perlu menyebut nama Anda, ya. Hanya kepingin ngobrol dengan Anda. Kita cuma pengen tahu aja. Ya, kepingin tahu sebetulnya apa yang ada dalam pemikiran Anda selama menjalani hal ini. Ada yang mau ditambahkan, Abang? Menurut Abang? Yang saya penasaran tadi sebetulnya rasa penyesalan ada atau enggak gitu. Cuman dari jawaban dia masih sedikit merasa menyesal, tapi karena katanya sudah terlanjur gitu. Jadi mau diteruskan, jadi mau dihabiskan kontrak ini apa setelah itu mau nyambung lagi? Dihabiskan kontrak. Nah, habis itu nyambung lagi apa tidak? Enggak. Dan sudah cukup, sudah banyak hartanya yang udah dapat. Sudah. Oke. Cukup kira-kira.
Oh, bentar aja. Iya boleh. Biasa kalau jam segini tuyul Anda sudah pulang atau belum? Belum. Biasa pulang jam berapa? Sebelum ajan. Sebelum aja. Sebelum azan subuh berarti lah ya. Berarti kemarin si tuyul Anda yang satu hilang, nggak kembali. Kira-kira menurut Anda ada kemungkinan nggak tuyul yang satu lagi juga hilang? Belum tahu. Belum tahu. Ya, barangkali aja tuyul yang satu lagi ngajak dia. Itu Nggak kalau tahu. mereka memutus kontrak secara pihak, apa yang terjadi sama tuyulnya? Enggak. Nggak tahu. Cukup saja. Tadi Anda lagi ngapain? Tidur. Tidur. Ya udah. Makasih lah ya atas obrolannya ya. Sekarang ya selesailah obrolan kita ya. Oke. Boleh ganti dengan nasi. Sebentar Bang ya. Ya. Kita dudukkan dulu sukmanya ini supaya dia mapan sepenuhnya. Silakan. Cukup Gus. Iya, ya, insya Allah udah aman di sana. Dia kembali menempati pos-pos masing-masing dalam diri yang bersangkutan. Ya. Sedikit bertanya nih. Boleh. Ketika Gus Iman panggil sukmanya, dan setelah itu kita tanya-tanya ngobrol, setelah itu Gus Iman pulangkan, apakah sedikit peristiwa ini ada dia ingat atau tidak? Iya, sebetulnya tadi saat kita pembenahan, setelah selesai kita apakan kan kita benahi balik dalam diri yang bersangkutan. Dia terus terbangun. Iya, terus terbangun. Nampak tengok kakinya bergerak-gerak gitu kan, seperti terkejut gitu loh. Ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah. Mengenai pertanyaan orang abang, apakah dia tahu bahwasanya tadi kita ajak ngobrol? Ya, sebetulnya dia seperti mimpi. Seperti mimpi ya. Seperti mimpi. Ya, jadi saya yakin antara dia itu tadi jumpa dengan siapa, diajak ngobrol apa, itu nggak begitu ingat sepenuhnya, seperti mimpi. Seperti mimpi saja. Iya. Karena memang ya seperti itulah posisi sukma saat dikeluarkan. Itu pun harus hati-hati supaya tidak beresiko bagi yang punya badan. Ya seperti itu. Tapi kira-kira Gus, untuk kedepannya apakah menurut Gus Iman ini, apakah ada sedikit rasa penyesalan atau dia setelah kita panggil begitu? Iya. Ya semoga harapan saya. Berharapan boleh dong. Iya, ya. boleh Gus. Berharap semoga yang bersangkutan pasangan suami istri ini kalau bisa ya menyesal dan bertobat lah. Ya, bertobat daripada kesalahan yang pernah diperbuat dan menjadi pelajaran buat kita semua juga. Tadi kan isi obrolan saat dia habis menyusui terasa lemas. Ya, artinya memang cukup menguras energi saat ngasih makan sama si tuyul ini, begitu loh. Ya, seperti itu. Dan untuk merespon tuyul yang sudah hilang satu ini tadi Gus, dia juga merasa nggak tahu tuyul yang kemana. Kecarian juga. Dan dia mengaku juga sudah bertanya pada dukunnya. Dan dia bilang juga sekitaran sini juga. Ya
pada intinya ini mohon maaf ya untuk semuanya, baik kita yang di sini ataupun penonton kita di luar sana. Perkara pemutusan sepihak tentang tuyul yang dipelihara oleh manusia ini itu urusan saya. Nanti andai kata dia mencari, dukunnya pun mencari dengan segala macam cara yang akan ditempuh, itu urusan saya, resiko saya. Artinya kita akan mencoba untuk mengamankan sebaik mungkin supaya kemungkaran tidak berkepanjangan. Intinya seperti itu. Tapi lagi-lagi kita pun tetap minta perlindungan dan perlindungan kepada Allah supaya nggak nanggung-nanggung. Kalau kita minta tolong sama dukun, nanggung dong. Nanti bakal menyalai. Kita tolong sama orang pandai, nanggung. Boleh dong bertanya kepada ahlinya, para ulama, orang-orang alim. Semoga dikasih tahu petunjuk kebaikannya guna meminta pertolongan kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Ya. Dan dijauhkan dari keinginan-keinginan yang buruk tentunya, yang mungkar, dijauhkanlah mudah-mudahan. Cukup. Itu saja dari saya. Baiklah pemirsa Kelana Masa, demikian saja video kali ini tentang penarikan sukma si pemilik tuyul. Dan pemirsa Kelana Masa sudah lihat sendiri tadi prosesnya seperti apa. Dan semoga bahan video kali ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman pemirsa Kelana Masa di luar sana. Dan jangan lupa pemirsa Kelana Masa, jika pemirsa Kelana Masa merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa juga subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan notifikasi secara otomatis kalau misalnya kami upload video terbaru kami. Akhirnya saya dan Gus Iman mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.